Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NIM 210504076. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen pengampu hukum acara perdata, yaitu Bu Marniarani SHMH. Yang pertama, hukum acara perdata merupakan salah satu ajuan penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersifat mengatur dan memaksa. Menurut fungsinya, hukum dibagi atas hukum material dan hukum formal. Hukum acara perdata adalah hukum formal, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara atau beracara perdata ke pengadilan. Sumber hukum acara perdata adalah tempat di mana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu adalah Herziene Indonesia Reglement atau HIR. HIR dibagi menjadi dua, yaitu bagian hukum acara pidana dan acara perdata yang diperuntukkan untuk golongan bumi putera dan timur asing di Jawa dan Madura. Di Jawa dan Madura untuk perkara di muka landaran. Bagian acara pidana dari pasal 1 sampai dengan pasal 114 dan pasal 246 sampai dengan pasal 371. Bagian acara perdata dari pasal 115 sampai dengan 245. Sedangkan titel ke-15 yang adalah peraturan rupa-rupa atau pasal 372 sampai dengan pasal 394 meliputi acara pidana dan acara perdata. Yang kedua ada Reglement for the Building Wisdom atau RBG. RBG yang ditetapkan dalam pasal 2 Ordinasi 11 Mei 1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam satu daerah tertentu saja. RBG berlaku untuk di luar Jawa dan Madura. Yang ketiga ada Reglement of the Burgerlijk Rechtsordering atau RV. Adalah reglemen yang berisi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan Eropa dan dipersamakan dengan mereka untuk berperkara di muka Raad van Justice dan Residence Gerens. Yang keempat ada Burgerlijk Wetboek atau BW. BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata walaupun sebagai kodifikasi hukum perdata material, namun juga memuat hukum acara perdata terutama dalam buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa yang terdapat pada pasal 1965 sampai dengan pasal 1993. Selain itu, terdapat juga dalam pasal buku 1 misalnya tentang tempat tinggal atau domisili. Terdapat pada pasal 17 sampai dengan pasal 533, pasal 535, pasal 1244 dan pasal 1365. Yang kelima ada Wetboek van Koophandel, dikenal juga sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Meski sebagian kodifikasi hukum perdata material, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan hukum acara perdata. Misalnya pada pasal 17, pada pasal 7, pada pasal 8, pasal 9, pasal 22, pasal 23, pasal 32, pasal 255, pasal 258, pasal 272, pasal 273, pasal 274 dan pasal 275. Yang kedua, asas-asas hukum acara perdata adalah sebagian berikut. Yang pertama adalah asas keadilan. Asas keadilan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum perdata. Yang kedua ada asas keterbukaan, memberikan akses terbuka kepada pihak yang terlibat dalam proses hukum perdata untuk menyampaikan argumennya secara adil. Yang ketiga ada asas kesetaraan, menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Yang keempat itu ada asas pemeriksaan dan persidangan terbuka, memberikan hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum perdata untuk mengajukan bukti dan argumen mereka di hadapan pengadilan secara terbuka dan dapat dipertanyakan. Yang kelima itu ada asas pencarian kebenaran atau mengendapkan upaya pencari kebenaran berdasarkan bukti yang sah. Yang keenam itu ada asas tertulis menyatakan bahwa semua proses hukum perdata harus dibuat secara tertulis dan dokumentasikan dengan baik. Yang ke-8 ada asas tanggung jawab.
Asas tanggung jawab ini adalah asas yang menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaiannya. Yang ketiga, dalam membuat surat gugatan dalam acara perdata, hal yang harus dimuat antara lain adalah yang pertama, identitas lengkap penggugat dan tergugat, termasuk nama, alamat, dan pekerjaan. Yang kedua, ada penjelasan kronologis peristiwa yang menjadi dasar gugatan. Yang ketiga, ada permohonan kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatan dan memutuskan perkara sesuai dengan tuntutan penggugat. Yang keempat, ada alasan hukum yang mendasari tuntutan penggugat. Yang kelima, ada jumlah tuntunan, ganti rugi, atau tuntutan lain yang diajukan oleh penggugat. Yang keenam, ada bukti-bukti mendukung atau relevan dengan tuntutan penggugat. Yang keempat, pembuktian dalam acara perdata dilakukan dalam bentuk bukti-bukti yang sah. Bentuk pembuktian yang umum digunakan meliputi: yang pertama, ada bukti tulisan. Bukti tulisan ini mencakupi surat, kontrak, dokumen, atau catatan lain yang dituangkan secara tertulis. Yang kedua, ada bukti saksi, kesaksian dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan langsung terkait peristiwa yang diperkarakan. Yang ketiga, ada bukti keterangan ahli, pendapat atau penjelasan dari ahli yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan perkara. Yang kelima, ada bukti elektronik. Yang keempat, ada bukti benda. Bukti benda adalah barang atau dokumen asli yang diajukan sebagai bukti dalam perkara. Yang kelima, ada bukti elektronik, informasi atau data yang disampaikan dalam bentuk elektronik seperti email, rekaman telepon, atau percakapan chat. Yang kelima, jenis-jenis upaya hukum dalam secara perdata antara lain. Yang pertama itu ada banding. Banding adalah upaya mengajukan perkara ke pengadilan tingkat lebih tinggi untuk meminta peninjauan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Yang kedua, ada kasasi. Upaya mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung untuk meminta peninjauan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat banding. Yang ketiga, ada peninjauan kembali. Upaya untuk meminta pengadilan yang memutuskan perkara untuk meninjau kembali putusannya berdasarkan alasan tertentu. Yang keempat, ada penyelesaian di luar pengadilan. Upaya mencapai penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Yang kelima, ada penundaan pelaksanaan putusan. Upaya untuk menunda pelaksanaan putusan pengadilan sementara menunggu hasil upaya hukum lainnya. Yang keenam, prosedur banding dalam acara perdata melibatkan langkah-langkah sebagian berikut. Yang pertama, mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang ditentukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan. Yang kedua, atau yang B, menyusun dan mengajukan memoranda banding yang berisi argumen hukum yang mendukung permohonan banding. Yang C, menanggapi memoranda banding yang diajukan oleh pihak lawan. Yang D, melakukan pemeriksaan ulang atas fakta dan hukum perkara oleh pengadilan tingkat banding. Yang kelima, mengambil keputusan yang mengkonfirmasi, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Soal selanjutnya itu nomor 7. Prosedur kasasi dalam acara perdata melibatkan langkah-langkah sebagian berikut. Yang A, mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu yang tertentu setelah putusan pengadilan tingkat banding dijatuhkan. Yang B, menyusun dan mengajukan memorandum kasasi yang berisi alasan-alasan yang mendukung permohonan kasasi. C, pihak lawan memiliki kesempatan untuk menanggapi memorandum kasasi. Yang D, Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan atau kasus yang diajukan dan memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan kasasi. Yang 5, jika permohonan kasasi diterima, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan argumen hukum yang diajukan dan memutuskan apakah mengubah atau mengkonfirmasi putusan pengadilan tingkat banding. 8. Mediasi memiliki kedudukan penting dalam acara perdata sebagai salah satu upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk bertemu dengan mediator yang netral dan terlatih. Mediator akan membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang saling menguntungkan. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.